Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinity Rezaki dari kelas 10-6 ingin menjelaskan tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Rasulullah SAW merupakan Nabi terakhir sekaligus Rasul yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan atau 13 sebelum Hijrah atau 610 Masehi dengan usia 40 tahun. Ia memiliki sejarah dakwah pada periode Mekah. Muhammad diangkat menjadi Rasul oleh Allah SWT, ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Nuzulul Quran. Setelah itu selama 13 tahun 610 sampai 622 Masehi secara berangsur-angsur wahyu berupa ayat Al-Quran diturunkan kepada beliau sebanyak 4.726 ayat meliputi 89 surah. Salah satu surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang turun setelah wahyu pertama, di mana surat Al-Mudaththir diturunkan dengan isi perintah Allah agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Sedangkan isi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah tentang keesaan Allah SWT, hari kiamat sebagai hari pembalasan, kesucian jiwa dan persaudaraan dan persatuan. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliannya dalam bidang agama, moral dan hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah SWT dan ajaran agama Islam yang disampaikan sekaligus agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat tercapai tujuan-tujuan tersebut, maka dalam berdakwah Rasulullah SAW mempunyai strategi dakwah yang beliau lakukan, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah Rasul secara sembunyi ini menyerukan agama Islam kepada para kerabat, sahabat, hingga orang-orang sekitar rumah tangganya. Orang-orang yang telah masuk Islam pada saat itu disebut as-sabiqun awalun atau pemeluk Islam generasi pertama yang terdiri dari Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Aiman. Selanjutnya, sedangkan dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah SWT agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. 2 tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini adalah mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan sekaligus mengajak agar masuk Islam. Sedangkan tahap selanjutnya Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Syafa. Selain itu Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Di antaranya orang-orang yang masuk Islam di luar Mekah antara lain Abu Dzar Al-Ghifari dan Tufail bin Amr Ad-Dausi. Sedangkan dari kalangan orang kafir yang masuk Islam ialah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Dalam menjalankan dakwahnya, Rasulullah tidak hanya menemukan orang-orang yang mempercayai sekaligus masuk Islam, melainkan ada beberapa orang yang menolak dan menentang dengan hadirnya ajaran Islam ini, salah satunya kaum Quraisy. Adapun sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW diantaranya karena mereka keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Mereka menolak adanya kehidupan setelah kematian. Mereka berat meninggalkan agama dan tradisi hidup masyarakat warisan leluhur mereka. Selain itu, mereka menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW, sebab Islam melarang menyembah berhala. Dalam menghadapi tantangan dari kaum Quraisy, salah satu cara Nabi SAW dengan menyuruh 16 orang sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah karena raja di sana memberikan jaminan keamanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.